Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan saya Erlita Clara Bella, kelas 6 SD Negeri 1 Purwosari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari ke-26 bulan Ramadan 1445 Hijrah 2024 Masehi. Semoga dengan ibadah puasa dapat mendidik rohani dan jasmani kita, sehingga dapat membersihkan hati dan jiwa dari segala perkara yang tidak baik dan sia-sia. Dengan puasa yang kita kerjakan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal Abu Bakar atau Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Muhammad dan khalifah pertama yang dibaiat setelah kematian Nabi Islam Muhammad. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Muhammad. As-Siddiq adalah julukan dari Muhammad kepada Abu Bakar dan menjadi salah satu gelar yang paling melekat pada dirinya. Bersama ketiga penerusnya, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Sebagai salah seorang pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar 624 Masehi 2 Hijrah dan Perang Uhud 625 Masehi 3 Hijriah. Kedekatan dan kesetiaan kepada Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Muhammad dalam perjanjian Hudaibiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu awalnya enggan menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang berat sebelah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah kematian Muhammad. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Dalam memerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Muhammad, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah bin Abi Quhafah. Bertemu nasabnya dengan Muhammad pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma, ayahnya Quhafah bin Amir bin Sa'ad bin Tamim. Ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Tamim. Muhammad memberi gelar yaitu As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Muhammad kepada umatnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573, tahun kedua dari tahun Gajah. Dari keluarga kaya dalam Bani Taim dari suku Quraisy. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing. Dan kecintaannya terhadap unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang berarti bapaknya unta.
Sebuah cerita ketika Abu Bakar masih kecil, ayahnya membawanya ke Ka'bah dan meminta Abu Bakar berdoa kepada berhala. Setelah itu, ayahnya pergi untuk mengurus urusan bisnis lainnya, meninggalkan Abu Bakar sendirian dengan berhala-berhala tersebut. Abu Bakar lalu berdoa kepada berhala, "Ya Tuhanku, aku sedang membutuhkan pakaian. Berikanlah kepadaku pakaian." Berhala tersebut tetap acuh tak acuh, tidak menanggapi permintaan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berdoa kepada berhala lainnya dan mengatakan, "Ya Tuhanku, berikanlah aku makanan yang lezat. Lihatlah, aku sangat lapar." Berhala itu masih tidak memberi jawaban apapun dan acuh tak acuh. Melihat permintaannya tidak dikabulkan, kesabaran Abu Bakar habis lalu mengangkat sebuah batu dan berkata kepada berhala tersebut, "Di sini saya sedang mengangkat batu dan akan mengarahkannya kepadamu. Kalau kamu memang Tuhan, maka lindungilah dirimu sendiri." Abu Bakar lalu melemparkan batu tersebut ke arah berhala dan meninggalkan Ka'bah. Setelah itu, Abu Bakar tidak pernah lagi datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala di Ka'bah. Abu Bakar lalu mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima agama Islam, lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mualaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abu Rahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya, kemudian memberinya kemerdekaan. Salah seorang budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan adalah Bilal bin Rabah. Ketika peristiwa hijrah saat Muhammad pindah ke Madinah 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Muhammad setelah kekeluargaan. Anak perempuannya Aisyah menikah dengan Muhammad beberapa saat setelah hijriah. Selama masa sakit Muhammad saat menjelang kematiannya, dikatakan Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantinya posisinya. Meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Muhammad ini. Segera setelah kematiannya, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah yang terletak di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Pada hari ke-7 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijrah, Abu Bakar ditimpa sakit. Setelah Abu Bakar merasa bahwa telah dekat ajalnya, ia mengusulkan Umar bin Al-Khattab untuk menjadi khalifah. Kehendak Abu Bakar diterima oleh sahabat-sahabatnya. Setelah 15 hari lamanya menderita penyakit, ia meninggal pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijrah, 22 Agustus 634 Masehi. Ia memerintah selama 2 tahun, 3 bulan, dan 10 hari. Ia dimakamkan di samping makam Muhammad. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dan perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Umar lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketahui oleh sahabat Zaid bin Sabit. Dikumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar.
Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Demikianlah teman-teman akhir kisah kepemimpinan Abu Bakar. Adapun keteladanan yang dapat kita petik dari kisah Abu Bakar adalah sabar, pantang menyerah, ikhlas mendermakan harta, adil dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.